Italia, secara resmi dikenal sebagai Republik Italia, adalah sebuah negara kesatuan republik parlementer di Eropa yang terletak di jantung Laut Mediterania. Italia berbatasan dengan Prancis, Swiss, Austria, Slovenia, San Marino, dan Vatikan. Luas wilayah Italia mencapai 1.338 km persegi dengan iklim yang dipengaruhi oleh kedua iklim sedang dan iklim Mediterania. Secara topografis, Italia sering digambarkan seperti sepatu bot. Dengan populasi mencapai 61 juta jiwa, Italia adalah negara anggota Uni Eropa ketiga terbanyak penduduknya setelah Jerman dan Prancis. Sejak zaman klasik, Italia telah menjadi tempat bagi berbagai bangsa dan peradaban. Bangsa Fenisia, Kartago, dan orang-orang Yunani kuno mendirikan permukiman di selatan Italia, sementara bangsa Etruskan dan Celt mendiami wilayah tengah dan utara Italia. Suku-suku Italia kuno dan bangsa Italik tersebar di seluruh semenanjung Italia dan pulau-pulau Italia. Suku Italik, yang lebih dikenal sebagai orang Latin, membentuk kerajaan Romawi yang kemudian berkembang menjadi republik yang berhasil menaklukkan dan menyerap berbagai peradaban di sekitarnya. Roma akhirnya menjadi kekuatan dominan di kawasan Mediterania, menaklukkan sebagian besar dunia kuno dan menjadi pusat kebudayaan, politik, dan keagamaan terkemuka di dunia barat. Warisan Kekaisaran Romawi terbentang luas, tercermin dalam penyebaran sistem hukum sipil, pemerintahan republik, agama Kristen, dan bahasa Latin. Selama abad pertengahan, Italia mengalami periode keruntuhan sosial dan politik sebagai akibat invasi barbar. Namun pada abad ke-11, banyak negara kota dan republik maritim Italia muncul untuk membangun kemakmuran melalui perdagangan, pelayaran, dan perbankan, membentuk dasar bagi perkembangan kapitalisme modern. Negara-negara kota merdeka ini berperan sebagai pusat perdagangan utama antara Eropa, Timur, Dekat, dan Asia dengan tingkat demokrasi dan kekayaan yang lebih tinggi dibandingkan monarki feodal yang dominan di Eropa pada masa itu. Sebagian besar Italia Tengah tetap berada di bawah kendali negara gereja yang bersifat teokratis, sementara Italia Selatan tetap dalam keadaan feodal hingga abad ke-19. Mengalami serangkaian penaklukan oleh Bizantium, Arab, Norman, Spanyol, dan Bourbon. Renaissance dimulai di Italia dan menyebar ke seluruh Eropa, membawa dengan itu minat baru dalam humanisme, sains, eksplorasi, dan seni. Periode ini menyaksikan perkembangan budaya Italia yang menghasilkan tokoh-tokoh terkenal seperti Leonardo da Vinci, Galileo, Michelangelo, dan Machiavelli. Penjelajah terkenal seperti Marco Polo, Christopher Columbus, Amerigo Vespucci, dan Giovanni da Verrazzano menemukan rute baru ke timur jauh dan dunia baru yang membantu memajukan zaman penjelajahan Eropa. Namun kekuatan politik dan komersial Italia mulai merosot dengan dibukanya rute perdagangan Atlantik dan Samudra Hindia melalui Tanjung Harapan, mengakibatkan Italia terlibat dalam konflik internal yang berkepanjangan, mencapai puncaknya dalam Perang Italia pada abad ke-15 dan 16 yang melemahkan negara-negara kota Italia dan membuat mereka menjadi mangsa penaklukan oleh kekuatan Eropa seperti Prancis, Spanyol, dan Austria. Pada pertengahan abad ke-19, muncul gerakan nasionalisme yang mendorong kemerdekaan Italia dari pengaruh asing. Gerakan ini memicu peristiwa revolusioner yang disebut Risorgimento, yang bertujuan untuk menyatukan negara-negara Italia yang terpisah. Setelah berbagai upaya yang tidak berhasil, Perang Kemerdekaan Italia dan Ekspedisi Seribu akhirnya berhasil menyatukan Italia pada tahun 1861, mengakhiri berabad-abad dominasi asing. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, kerajaan Italia baru mengalami industrialisasi pesat, terutama di wilayah utara, dan mendirikan koloni, sementara wilayah selatan masih tertinggal dan miskin, memicu gelombang emigrasi besar-besaran. Meskipun Italia memainkan peran penting dalam Perang Dunia Pertama, negara ini mengalami krisis ekonomi dan sosial yang mengarah pada munculnya rezim fasis pada tahun 1922. Keterlibatan dalam Perang Dunia Kedua di pihak poros berujung pada kekalahan militer, kehancuran ekonomi, dan perang saudara.
Setelah pembebasan dan bangkitnya perlawanan, Italia mengakhiri monarki dan mengembalikan pemerintahan demokratis, menikmati periode ledakan ekonomi yang stabil, dan terbebas dari kekacauan sosial politik yang menghantui masa lalu seperti Anni di Piombo, Manipulite, Perang Mafia Kedua, percobaan Maxi, dan pembunuhan pejabat anti-mafia. Italia kini menjadi salah satu negara maju utama di dunia. Itulah pengenalan singkat tentang negara Italia. Dan berikut ini hal tabu, hal unik dan aneh di Italia yang menarik untuk disimak. Keunikan larangan meninggal dunia. Pada tahun 2012, di kota Falciano del Masico, sebuah undang-undang diberlakukan yang melarang penduduk kota untuk meninggal dunia. Undang-undang tersebut dihasilkan karena keterbatasan lahan pemakaman umum. Meskipun sebagian warga lanjut usia menolak mematuhinya, wali kota Giulio Cesare Fava menyatakan bahwa mayoritas penduduk kota mendukung kebijakan tersebut. Di Italia, khususnya di kota Turin, sangat memperhatikan kesehatan anjing sebagai hewan peliharaan dan sahabat manusia. Undang-undang di Italia menetapkan bahwa tidak mengajak anjing jalan-jalan setidaknya 3 kali sehari dapat dikenai denda hingga 500 euro. Begitu juga dengan memotong bulu anjing secara aneh. Pada tahun 2005, Roma melarang kepemilikan akuarium dengan alasan memiliki ikan mas dianggap kekejaman terhadap hewan. Kendati tidak semua ikan berbahaya, tangki atau akuarium ikan, terutama yang tidak menyediakan cukup oksigen, dinilai dapat menyebabkan kematian dini pada ikan. Pada tahun 2008, pemerintah Italia menerapkan larangan memberi makan merpati di lapangan Saint Mark yang dikenal dengan kawanan burungnya. Pelanggar akan didenda sebesar 700 euro karena kebiasaan memberi makan burung merpati yang dapat menularkan penyakit dan mengancam monumen di lapangan tersebut. Meskipun berenang di pantai sangat dianjurkan jika Anda kepanasan di Italia, bermain di area air mancur dilarang. Meskipun secara teknis tidak ilegal, pelanggar akan didenda hingga 900 euro. Penduduk Capri menghargai kedamaian dan ketenangan. Oleh karena itu, ada larangan memakai sandal atau sepatu yang menghasilkan suara berisik. Disarankan untuk memilih alas kaki yang lebih tenang. Di Italia, memesan latte di kafe akan menghasilkan segelas susu, bukan kopi latte. Ini karena dalam bahasa Italia, latte berarti susu. Berbeda di berbagai negara, misalnya di Indonesia, kalau memesan latte, maka yang akan datang adalah kopi latte. Membuat istana pasir di pantai adalah tindakan ilegal di Italia sejak tahun 2008 karena dianggap mengganggu lalu lintas di pantai dan dapat berpotensi membahayakan publik. Di Roma, pergi keluar dengan lebih dari 3 orang saat malam hari dapat mengakibatkan denda sebesar 500 euro karena khawatir akan kerumunan besar yang dapat mengganggu area publik. Di Italia, tradisi menikmati cappuccino di pagi hari, espresso setelah makan siang, dan kadang minum kopi lagi setelah makan malam sangat dijunjung tinggi. Kopi biasanya diminum sambil berdiri di bar. Selain itu, minum kopi, terutama espresso, merupakan bagian penting dari budaya Italia, bahkan ketika mereka tidak memiliki banyak waktu luang. Menolak makanan yang ditawarkan oleh nenek Italia dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan karena keluarga sangat dihargai. Makanan yang dimasak oleh nenek di Italia dianggap sangat suci. Di Italia, pergi keluar dengan rambut basah dianggap berisiko terkena semburan udara yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Orang Italia cenderung menghindari perubahan suhu yang tiba-tiba. Italia memiliki jumlah situs warisan dunia terbanyak di dunia, termasuk Colosseum di Roma dan berbagai kastil dengan arsitektur klasiknya. Italia merupakan rumah bagi 2 negara yang memiliki kedaulatan sendiri, yaitu Republik San Marino dan Kota Vatikan, yang letaknya benar-benar berada dalam negara Italia. Orang Italia percaya bahwa berenang setelah makan
dapat berdampak negatif pada pencernaan. Oleh karena itu, tradisi tidak berenang setelah makan sangat dijunjung tinggi di Italia. Di Italia, menaruh uang dengan langsung di tangan seseorang dianggap tidak sopan. Sebaliknya, uang harus diletakkan di nampan kecil, misalnya pada saat membayar di restoran. Makan malam di Italia biasanya terlambat, terutama dibandingkan dengan negara-negara Nordik atau Anglo-Saxon. Biasanya makan malamnya sekitar jam 9 lewat 30 menit malam hingga jam 10 malam. Orang Italia memberikan perhatian khusus pada penampilan mereka dan selalu berdandan saat meninggalkan rumah, walaupun itu hanya ke sebelah rumah. Italia memiliki sejarah panjang yang terkait erat dengan peradaban Yunani kuno, dan sebagian besar Italia dulunya merupakan bagian dari Yunani kuno. Italia adalah rumah bagi universitas tertua di Eropa. Universitas Bologna di Italia adalah universitas tertua di Eropa, didirikan pada tahun 1088. Penggemar sepak bola di Italia disebut tifosi karena fanatisme mereka terhadap olahraga tersebut. Kucing sangat dihormati di Italia, dan melukai atau membunuh kucing dapat mengakibatkan denda besar dan hukuman penjara. Polisi di Italia menggunakan mobil Lamborghini untuk mengurangi jumlah pencurian mobil. Keturunan orang Italia di luar negeri melebihi jumlah orang Italia sebenarnya di negaranya. Banyak keturunan orang Italia tinggal di luar negeri, terutama di Amerika Selatan dan Amerika Utara. Di Italia, restoran dapat menambahkan biaya tambahan bernama coperto untuk membayar garpu, pisau, piring, sendok, dan gelas. Orang Italia cenderung menghindari menikah pada hari Jumat karena dianggap membawa nasib buruk. Perayaan Natal di Italia berlangsung sangat lama dibanding negara lainnya, yaitu dimulai pada tanggal 8 Desember dan berlanjut hingga 6 Januari, dengan banyak hari libur dan perayaan di antaranya. Di Italia, mengenakan celana dalam berwarna merah pada malam tahun baru diyakini membawa keberuntungan. Orang Italia umumnya menyebut orang Asia sebagai sinis, karena persepsi bahwa semua orang Asia sama, seperti orang Cina. Tindakan semacam ini dianggap tidak sensitif, karena hal ini bukan ejekan, tapi penyebutan semata, seperti halnya orang Indonesia menyebut orang keturunan Eropa sebagai bule. Sebenarnya masih banyak hal tabu, unik, dan aneh di Italia, tapi agar video ini tidak terlalu panjang dan membosankan, maka kami ajak Anda untuk nambahkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, dan kita ketemu di video NBZ Hatain yang lainnya.